Kembali ke informasi dari tanah air pemirsa, David Latumahina, korban penganiayaan oleh Mario Dandi, anak pejabat Dirjen Pajak, masih dirawat di rumah sakit di Jakarta Selatan. Meski menunjukkan perkembangan, tidak menutup kemungkinan keluarga membawa David ke rumah sakit di luar negeri demi kesembuhan buah hatinya. David dirujuk ke RS Mayapada atas rekomendasi dokter agar mendapatkan perawatan intensif dan pelayanan yang lebih baik. Menurut Rustam Hatala, Rahman David sekaligus juru bicara keluarga, kondisi David saat ini sudah menunjukkan hal positif. Seperti respon terhadap gerakan serta membuka tutup mata meski belum dalam kondisi sadar sepenuhnya. Beberapa karangan bunga terpampang di depan RS Mayapada berisi ucapan doa untuk kesembuhan David dan dukungan untuk keluarga. Saat ini David itu masih di ICU ya, masih di ICU. Cuman sejak kemarin itu pihak dokter juga sudah tidak memberikan obat penenang lagi karena mau melihat responnya David. Alhamdulillah udah semakin ada respon ya, ada respon. Jadi kita keluarga tetap optimis lah buat kesembuhan David, dia sadar ya, lebih optimis. Nah, sepenuhnya ya kita tetap serahkan ke tim dokter lagi. Tadi kita juga udah ngecek, sekarang itu udah mulai ada kayak gerakan mata dan lain-lain, ada respon lah. Dan itu sesuatu yang positif sih buat kita. Nah, ini yang saya belum tahu ya, karena dokter juga nggak menjelaskan secara detail ya. Tapi waktu pertama kali di rumah sakit mana di Medika Permata Hijau kan saya di sana, saya sempat masuk. Memang kondisinya cukup parah ya di bagian kepala sebelah kanan itu. Ada beberapa luka-luka yang cukup parah. Jadi tadi sih katanya mata itu sempat ngebuka terus ngetutup lagi gitu. Terus Kondisi korban penganiayaan anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio David mulai membaik. Ya, sementara itu pemirsa, kemarin Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menjenguk korban di rumah sakit. Korban penganiayaan anak pejabat pajak masih dirawat di rumah sakit. Kondisi korban sudah membaik dan sudah mulai merespons suara dan gerakan. Sementara itu pada Sabtu siang, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menjenguk korban di Rumah Sakit Mayapada. Kedua menteri ini diterima langsung oleh kedua orang tua korban. Menkeu dan Menak juga memberikan dukungan bagi keluarga korban. Polres Jakarta Selatan terus menyelidiki kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak ini. Di sisi lain, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA berjanji memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan terhadap korban dan saksi. Yang ada di pihak kepolisian dan juga nanti berikutnya kepada aparat penegak hukum kejaksaan, bahkan nanti hingga tahap pengadilan begitu, tentu kami harus dari pihak kementerian memastikan jaminan kepastian hukum sesuai perlindungan khusus dalam hal ini adalah anak korban inisial D. Tentu kami memastikan agar diberikan jaminan keselamatan dan juga pendampingan serta pemulihan baik kesehatan maupun psikologis terhadap anak korban. Atas kasus ini, polisi telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, sementara satu lainnya berinisial A sebagai saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kuasa hukum tersangka Mario enggan berkomentar terkait pembelaan kliennya dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor Jakarta. Menurutnya, keluarga klien saat ini fokus pada kesembuhan korban yang masih kritis di rumah sakit. Jadi saat ini tentunya kita concern dulu lah kesembuhan korban, ya, karena keluarga klien kami juga sudah dari orang tua sudah menyampaikan permohonan maaf ya kepada orang tua ya, kepada orang tua korban sudah beberapa kali ya ke rumah sakit, karena dalam hal ini ya tentunya yang menjadi fokus adalah kesembuhan korban itu sendiri. Informasi lain pemirsa, untuk memberikan kemudahan bagi warga, Pemkot Medan menggelar program pelayanan keliling administrasi kependudukan di sebuah pusat perbelanjaan. Ya, melalui program ini warga dapat mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan tanpa perlu datang ke kantor pemerintahan.
Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggelar program pelayanan keliling administrasi kependudukan secara jemput bola. Ya, program ini merupakan yang pertama dilaksanakan di dalam sebuah mal. Program layanan keliling di Plaza Medan Fair ini berlangsung setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu selama bulan Februari. Layanan dimulai dari pukul 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Dalam program ini, warga juga bisa mendapatkan pelayanan perekaman KTP elektronik, penggantian KTP rusak dan hilang, kartu identitas anak, dan identitas kependudukan digital secara gratis dan 1 hari jadi. Hingga saat ini, Disduk Capil Kota Medan telah mengeluarkan 4.124 administrasi kependudukan dan mencetak 250 KTP. Ini pelayanannya lebih ramah, terus juga lebih banyak yang merhatiin, jadi juga kalau yang lain mengurus juga gak bakal kewalahan, karena banyak juga orang-orang yang kartu keluarga, baru ya udah kita aja ambil nomor antrian. Enggak lama sih. Iya, perdana. Antusias masyarakat untuk membuat ini begitu luar biasa. Begitu luar biasa sehingga setiap harinya kita memproduksi hampir 250 KTP. Kemudian KTP pemula pun hampir 50 lebih untuk pembuatan KTP-nya. Semua antusias masyarakat memang luar biasa. Itu semua perusahaan semua gratis, tidak ada dipungut biaya sepersen pun. Layanan keliling administrasi kependudukan ini merupakan salah satu usaha Disduk Capil Kota Medan dalam meningkatkan pelayanan publik. Nantinya program ini akan berlanjut dan diperbanyak di fasilitas umum lainnya. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pada umumnya kerajinan seperti hiasan atau pajangan yang diminati warga ini berbahan dasar kayu. Nah, ini ada yang berbeda nih, Bre ya. Karena di perajinan di Bali meraup cuan dari kerajinan yang ia buat berbahan dasar plat besi. Wah, plat besi ya. Ini kayak gimana uniknya? Kita simak informasi berikut ini. Satu persatu hiasan berbentuk ikan ini dipoles cat hingga merata. Tak hanya satu warna, pemolesannya pun diulang hingga menciptakan warna yang menarik mata. Bahan dasar pajangan dinding ikan ini adalah dari plat besi. Eits, tak hanya ikan, hiasan dinding plat besi juga ada bentuk lainnya loh. Ada yang berbentuk binatang lain seperti kupu-kupu dan kumbang, daun hingga dan yang agak rumit yaitu miniatur motor Vespa. Berbagai hiasan plat besi ini diminati pasar mancanegara. Dalam sebulan, perajin bisa meraup omset hingga puluhan juta rupiah. Kita ekspor keluar banyak ya. Ke Amerika, Inggris, Australia, Prancis, Spanyol, Eropa gitu. Kalau saat ini masih Pak diminati dengan pasar internasional? Kalau saat ini masih ya, untuk internasional. Kerajinan plat besi ini dibuat di salah satu rumah di Desa Dauh Peken, Tabanan, Bali. Sebanyak 30 perajin diberdayakan untuk membuat pesanan kerajinan plat besi. Usaha ini dirintis sejak 1998 dan mampu bertahan walaupun diterjang pandemi COVID-19. Saat pandemi, Made justru berhasil mendapatkan omset hingga mencapai 20 juta rupiah per bulannya. Sementara itu, kerajinan plat besi Made dijual mulai dari 25.000 hingga 750.000 rupiah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.